Selamat siang, bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, benar sekali. Ini gambar seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan asap kendaraan, dan di sini ada tiga orang anak sedang melintasi jalan raya sambil menutup hidung mereka. Ya, nah pada gambar ini asap kendaraan bermotor itu sangat mengganggu sistem pernafasan manusia. Nah, udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Jika udara kotor yang kita hirup, maka pernafasan kita akan terganggu ya. Jadi udara kotor kayak asap kendaraan tadi, terus asap pabrik itu tidak bagus untuk sistem pernafasan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ini kita akan bahas satu-satu ya, faktor-faktor yang menjadi penyebab gangguan pernafasan. Ini yang pertama, ini gambarnya perhatikan ya. Ini adalah faktor fisik. Faktor fisik itu merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Yang di sini ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan ya. Ini adalah faktor penyakit. Yang pertama ada influenza atau flu ya, biasanya disebabkan oleh virus. Lalu ada tuberkulosis atau TBC, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Lalu ada bronkitis. Bronkitis ini disebabkan karena adanya peradangan pada bronkus karena virus. Lalu ada pneumonia. Ini radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumonia. Lalu ada COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia, itu disebabkan oleh virus. Lalu ada asma. Asma juga disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Lalu ada yang namanya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini pertumbuhan sel tak terkendali di dalam paru-paru manusia. Ya, jadi ini adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Faktor penyakit. Lalu di sini ada faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu contohnya apa aja? Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok dapat mencemari udara. Nah, udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas ya. Terus kabut juga itu contoh faktor lingkungan yang dapat mencemari udara. Nah, ini perhatikan, ini ada seorang anak ya, namanya Nadia. Nadia ini mengidap asma. Jika udara sedang dingin, Nadia akan merasa kesulitan bernafas. Nadia biasanya akan segera menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernafas dengan lega. Ini yang pertama, ini adalah gambar apa kira-kira? Iya, ini adalah gambar paru-paru manusia ya. Organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit. Nah, paru-paru manusia ini bronkusnya, bronkitisnya itu dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh manusia. Yang pertama, ini akan kita bahas ya. Yang pertama, ini ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan manusia. Itu ada asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Yang pertama kita bahas adalah asma ya. Ini perhatikan. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu atau kelelahan. Ya, gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat dan nafas berbunyi. Pengobatan pada asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Ya, jadi alat untuk inhaler itu adalah alat untuk alat yang disemprotkan pada saat kita merasa sesak ya. Jadi alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak kena yang namanya asma ya, di sini tidak ada saluran pernafasannya tidak mengalami penyumbatan.
Nah, kalau dia terkena asma, saluran pernapasannya mengalami penyumbatan. Ini asma. Yang selanjutnya ada flu. Ya, flu. Flu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Ya, gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Nah, pengobatannya flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan bergizi. Ini adalah gejala-gejala yang menimbulkan flu dan pengobatannya. Lalu di sini ada bronkitis. Ya, bronkitis itu adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, kalau misalnya bronkitisnya yang normal ya, bronkitisnya yang normal ini contohnya seperti ini. Ya, tidak ada peradangan pada saluran bronkusnya. Nah, kalau misalnya seseorang yang terkena bronkitis, ini lihat gambarnya. Nah, ya ada peradangan nih, ada radang nih di saluran bronkusnya. Lalu ada tonsilitis ya. Tonsilitis ini adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya, sedangkan gejala tonsilitis ini adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Kalau yang tonsilnya normal ya nih di sini ya nggak ada peradangan pada amandel. Ya, kalau yang kena tonsilitis nih ya amandelnya atau tonsilnya ini mengalami peradangan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ya, kelihatan ya bedanya ya tonsil yang normal dan seorang yang terkena tonsilitis. Lalu ada yang penyakit pneumonia. Ya, pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejala seseorang yang terkena pneumonia adalah batuk dengan darah berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Ya, ini kalau orang yang terkena pneumonia nih ada radang pada bronkiolus dan alveolusnya ya. Ini beda. Kalau yang normal itu tidak ada radangnya. Saya diperhatikan ya perbedaannya. Lalu organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup tidak sehat, virus dan bakteri atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Ada yang pertama emfisema, kanker paru-paru, dan tuberkulosis atau TBC. Kita bahas satu-satu ya. Ini emfisema ya. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Lalu gejalanya adalah penderita mengalami sesak nafas yang hebat. Penyakit emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Lalu pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Nah, kalau seseorang yang tidak mengalami emfisema nih, di sini ya, normal seperti ini. Nah, kalau orang yang mengalami emfisema, adanya kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolusnya dan alveolusnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas di seluruh tubuh. Ya, penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejalanya adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri dada. Pengobatannya, penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi atau radioterapi. Ya, jadi kalau seorang yang sering merokok harus hati-hati karena bisa terkena yang namanya kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru itu nih lihat nih bedanya kalau paru-parunya yang normal dengan orang yang terkena kanker paru-paru ya. Di sini nih adanya pertumbuhan sel-sel paru-paru. Nih
Yang kecil-kecil ini, yang bulat-bulat ini adalah sel-sel paru-paru yang tidak terkendali ya. Lalu tuberkulosis atau TBC ya, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Nah, gejala seseorang yang terkena TBC adalah penderita mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan seseorang yang terkena TBC dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Ya, ini perhatikan ya, perbedaan dari paru-paru yang terkena TBC dan paru-paru yang normal. Ya, kalau paru-paru yang TBC ini nih adanya bintil-bintil pada dinding alveolusnya nih. Ini bintil-bintil ya, kalau yang normal ini tidak ada bintil-bintil pada dinding alveolus. Oke, sampai di sini dulu pertemuan tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Untuk cara mengatasinya kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.